Ada mama Wi. Mama. Ada anak kelas tuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai link yang tadi yang sama ya? Hah? Apa Pak? Sama kan ya? Apanya Pak? Link yang tadi Bapak kirim kan sama kan ya? Linknya? Sama. Oke. Apa aku mau share lagi? Ya boleh dong, tolong di-share dong ke yang lain. Oh iya Pak. Oke. Kasih ya. Ya. Enggak, terus ini nanti malam mati. Pak, katanya kalau mau nge-share link katanya harus jadi host Pak. Ya Pak? Sininya Pak. Hah? Harus host. Harus host. Kalau share itu katanya harus host. Harus hostnya. Itu saya bisa tuh. Oh bisa. Oke. Saya kirimin. Bisa kan ya? Pakai link tadi kan ya? Bisa Pak. Iya. Ya agak dipercepat. Saya cuma butuh waktu untuk ini soalnya saya sekalian host, jadinya agak jadi dimohon untuk yang belum masuk dipercepat masuknya. Ada yang bisa ngingetin nggak teman-temannya? Yang belum ikut sesi kedua dipercepat masuk karena cuma terbatas ya. Baik, kita mulai. Ya, udah rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, umat yang kita termasuk di dalamnya. Para siswa kelas 7 sama-sama awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya. Tadi yang sudah masuk sesi pertama 100. Sekarang
harusnya 100 juga, ada 3 kali sesi. Ya, saya share screen dulu. Sudah siap ya pembelajarannya? Yang pertama, udah kelihatan belum screenshotnya? Screen kelihatan? Ya, kelihatan ya? Berapa? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini gimana? Saya sambil admit gini ya. Besok harusnya dibikin tim nih. Ada yang membantu untuk admit. Jadi yang bisa masuk atau jadi host gitu dari teman-teman semua. Ya, yang pertama adalah ini yang sudah dibahas di ini yang sudah dibahas di kelas tadi pas pada saat PTN. Kita untuk semester ganjil ini ada 6 bab yang akan kita bahas, yang akan kita hadapi saat PAS. Ada 6 bab. Bab pertama, bab kedua. Bab pertama yaitu tentang kemarin Asmaul Husna. Bab yang kedua perilaku terpuji. Bab yang ketiga tentang bersuci. Keempat tentang sholat berjamaah. Kelima tentang perjuangan Nabi. Dan yang keenam tentang menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu. Ini yang tadi sudah dibahas ya di kelasnya Sali. Nah, ini Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kita harus tahu semua nih. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ini iman artinya percaya, meyakini dalam hati, mengungkapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Ini udah kita lewatin saja ya. Maknanya udah mengetahui. Nah, hikmahnya juga dengan kita meyakini Asmaul Husnanya Allah, sifat-sifat Allah, maka kita akan jauh atau menghindari perbuatan maksiat. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kalau kita juga nyontek, nggak berani, itu berarti kita yakin dengan sifat-sifat Allah. Nah, yang bab kedua sekarang, perilaku terpuji, jujur, amanah, istiqomah. Jujur artinya sesuai antara perbuatan dengan ucapan, itu jujur. Amanah artinya melaksanakan pesan amanah. Ibu kalian pesan kepada kalian, berangkat sekolah, nah di sekolah yang baik ya, belajar yang sungguh-sungguh ya. Kita pegang tuh amanah ibu kita laksanakan di sekolah. Kita nggak nakal, dengerin guru kita ngajar, sopan santun, berkata yang lemah lembut. Ini disebut dengan amanah. Jadi tanggung jawab melaksanakan sesuatu dengan tanggung jawab. Istiqomah adalah berpegang teguh kepada pendirian. Jadi bahasanya nggak mencela gitu. Jadi semuanya kita nih orang-orang istiqomah akan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan janjinya yaitu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih, orang yang istiqomah itu ibadahnya nggak berhenti-henti. Selalu beribadah kepada Allah sampai dia meninggal. Assalamualaikum. Salam. Ya, ikutin ya. Nah, ini tadi udah dibahas sedikit di kelas. Jadi saya melewati aja. Perilaku amanah, istiqomah. Lanjut. Nah, ini amanah, istiqomah. Kemudian yang bab ketiga. Bab keempat sekarang ya. Nah, bab ketiga bersuci sesuai syariat Islam. Ada 3 ketentuan bersuci, tata cara bersuci, dan
penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Bersuci itu artinya dalam bahasa Arab disebut toharoh. Bersuci itu toharoh. Nah, ada yang kita bersihkan dalam bersuci itu. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu BAK, BAB, buang angin. BAK, BAB, buang angin. Hadas kecil. Kemudian hadas besar. Laki-laki keluarnya sperma atau mimpi basah. Yang perempuan haid. Kemudian hadas besar satu nifas perempuan. Kalau udah suami istri sah, dia berhubungan suami istri, itu hadas besar. Najis sekarang. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi. Cukup dengan cara membersihkannya, dicipratkan air aja. Dengan air bersih cipratkan. Kemudian yang kedua, najis mutawassitoh. Najis sedang. Tinja, ya, kotoran manusia, kotoran hewan, itu najis sedang. Cara bersihkannya dibasuh dengan air sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Yang ketiga, najis mughalazoh, najis terberat, ya, najis terbesar. Air liur anjing, mohon maaf, dan air liur babi. Itu najis mughalazoh. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau kena kaki kita, air liur itu dibersihkannya dengan cara tanah. Pakai tanah 7 kali, kemudian disiramkan dengan air bersih. Ternyata tanah ini juga menghindari dari berbagai macam penyakit tanah. Najis mughalazoh. Lanjut. Tata cara bersuci ya, mandi ya. Harus bisa nih. Mandi, berwudu, rukun-rukunnya tuh. Rukunnya nih ada. Nanti Bapak kirim ini ya. Materi ini ke grup biar dibaca ulang. Yang terlambat-terlambat jadi ribet nih, Pak Fahri jadi ribet. Admin. Nah, penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Ya, menjaga kebersihan jelas an-nazafatu minal iman. Hikmah bersuci ini dan sholat berjamaah sekarang. Pertama, pengertian sholat berjamaah. Sholat yang dikerjakan minimal banget 2 orang. Ada imam, ada makmum 1 orang. Itu sholat berjamaah udah disebut. Adapun sholat yang sendiri disebut sholat munfarid. Terutama sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Besar pahalanya. Hukum sholat berjamaah sepakat para ulama hukumnya adalah fardu. Hukumnya wajib buat laki-laki. Tapi ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau udah ada satu kampung yang sholat di masjid, yang lain gugur, nggak apa-apa. Ya, artinya kalau kita sholat sendiri dapat pahala cuma 1. Kalau berjamaah 27 banyak. Ya, sholat berjamaah boleh ditinggalkan apabila ada halangan. Contohnya, misalkan hujan besar. Kemudian yang kedua sakit. Nah, itu boleh ya di rumah saja. Ada pandemi termasuk. Lanjut. Nah, ini ketentuan sholat berjamaah. Hikmahnya, ya tentunya sholat berjamaah membangun ukhuwah Islamiyah. Erat persatuan dan kesatuan. Bab kelima, sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Makkah pada periode Makkah. Perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad. Kedua, perilaku terpuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah Bapak jelaskan perjalanan hidupnya mulai dari punya ayah, kemudian meninggal dunia, ibunya dan diasuh oleh kakeknya oleh pamannya sampai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah pada usia 40 tahun dia akan menjadi rasul. Nah, perilaku terpuji Nabi Muhammad ada 4 yang kita sebut dengan sifat baginda Rasul. 1 siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Nah, ini penjelasannya di sini. Siddiq itu adalah jujur, tabligh menyampaikan, fatonah itu adalah cerdas, amanah ini adalah melaksanakan pesan amanah, dapat dipercaya. Kalau orang melaksanakan pesan kan tanggung jawab dipercaya oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini terakhir. Bab ke-6, semangat
menuntut ilmu. Pertama, dalil dalam atau perintah menuntut ilmu. Dalilnya apa aja? Ada surah Ar-Rahman ayat 33, surah Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 nih. Dalil-dalilnya nanti kita akan jelaskan di sini. Yang pertama, perintah menuntut ilmu. Dalilnya surah Ar-Rahman ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Ini perintah kepada golongan jin dan manusia. Jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Artinya kita suruh belajar, menguasai sebuah teknologi, pengetahuan yang pada akhirnya kita bisa menembus sesuatu yang kita tidak tahu, kecuali pengetahuan kuatan Allah. Nggak bisa kita tembus. Manusia tidak ada yang sanggup mempelajari bagaimana itu di dalam langit seperti apa. Yang kedua, surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, surah Al-Mujadilah ayat 11 ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yaftahillahu lakum wa idza qila fushu fanshuzu wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang di sini nih katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang beriman tentunya. Jadi selain dia menuntut ilmu, dia beriman kepada Allah. Allah akan berangkat derajatnya dan Allah berikan derajat beberapa derajat dinaikkan ketika dia beriman dan menuntut ilmu. Ini saking besarnya pahala orang yang menuntut ilmu itu besar banget. Kalian berada di Zoom ini saat online mengikuti pembelajaran agama, masya Allah nilainya besar di sisi Allah. Allah akan angkat derajat kita. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ingat tuh. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Kemudian nanti ada hadis Nabi. Tapi di sini belum tertulis, akan ada slide lagi yang saya akan tunjukkan. Satu lagi slide-nya. Ya. Ini ya. Oh, terima kasih aja. Belum dimulai. Ya, kewajiban menuntut ilmu. Bab 6 ya. Peta konsepnya lebih gampang ini. Menuntut ilmu menurut Al-Qur'an kewajibannya ada di surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Ingetin, catat, masukin otak. Kemudian ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hukumnya wajib menuntut ilmu bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang Islam. Hukumnya fardu ain. Lalu fardu ain berarti kalau ditinggalkan dosa besar. Meninggalkan dengan sengaja, Pak Fahri sudah menyuruh kalian ayo masuk Zoom untuk belajar agama. Pura-pura apa malas apa capek, saya mau tidur aja. Nah, ini akan terkena dosa karena kita nggak mengikuti perintah untuk menuntut ilmu, padahal menurut hadis Nabi hukumnya wajib. Dan yang kedua, niatin. Kalau mau mendapatkan pahala dari Allah, niatkan untuk ilmu itu karena Allah.
keutamanya dan balasannya akan kita peroleh, balasan kebaikan di sisi Allah yang begitu banyak. Bagaimana niatnya? Niatnya dalam hati cukup. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya niat berangkat sekolah, ya Allah saya niat belajar agama meskipun melalui Zoom online bersama Pak Fari, karenamu ya Allah, aku mengharapkan ridhomu ya Allah. Ilmu yang kita dapatkan juga manfaat dunia akhirat. Jangan dipaksa. Saya mau ngikutin Zoom biar dapat nilai 100, nggak boleh. Niat itu nggak baik. Saya takut kalau saya nggak ngikut Zoom saya nanti nggak dapat nilai. Saya takut dimarahin. Ya kan nggak boleh. Niatkan karena Allah. Maka dalam hadis, ketika kita niat karena Allah, begitu kita dalam perjalanan mati, dicabut nyawa kita, maka kematian kita dicatat sebagai kematian dalam jihad fisabilillah. Kematian yang membawa pahala syahid bagi syuhada. Membaca, memahami kandungan dan perilaku. Nah ini surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Nih suratnya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Ar-Rahman ayat 33. Tentang apa? Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit, diawali dengan ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia. Nah, kayak gitu. Ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis menuntut ilmu, tentang hadis tentang menuntut ilmu yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Nabi, seorang pemuda yang ikut Nabi terus sampai Nabi wafat. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang berikutnya hadis juga baginda Rasulullah SAW. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Itu pahalanya tercatat sebagai pahala syahid. Pakai niatnya benar ya, niatnya benar. Kalau mau berangkat, aku niat sekolah, doain ya doain ya ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah. Begitu keluar rumah kesambar becak, misalkan naudzubillah. Kesambar becak, meninggal dunia. Meninggal dunia kita dalam keadaan berperang di jalan Allah. Fi sabilillah, kita masuk ke dalam surga Allah. Insyaallah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan atau baginya jalan menuju surga Allah. Orang menuntut ilmu sangat diutamakan, sangat dibanggakan oleh manusia, bukan hanya manusia tapi malaikat dan binatang-binatang. Jadi dibanggakan oleh makhluk-makhluk Allah. Sampai ikan-ikan pun berdoa kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ikan yang di laut. Ini kandungannya ya. Kandungannya habis beriman, berilmu, beramal soleh. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan hadis menuntut ilmu. Nah, kita sekarang bahas ini ya. Yang bisa jawab nanti dibuka mikrofonnya. Nomor 1. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Terdapat dalam surah, jawab. Sebutkan nama kelas. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Pak. Siapa itu? Sali, Pak. Oh, Sali. Oke. Ratu Sali. Good. Al-Mujadalah ayat 11. Ya, bagus. Tolong yang jawab juga mau, kalau memang terlalu banyak, kalau berebutan pakai chat di chat roomnya Zoom, dijawab. Kalau mau jawab langsung boleh menggunakan kalimat lisan, nanti ada nilainya. 2. Seseorang yang mengetahui syarat, rukun, serta perkara yang membatalkan sholat dan fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran merupakan syarat untuk menjadi jawab. Imam, Pak. Imam, Pak. Imam, Pak. Good, 100. Dijawab di chat ya, di chat room ya.
Dijawab imam, biar nanti ketahuan. Namanya tulis nama kelas, jangan nama kelas. Jawab, nama kelas jawab. Lanjut. Nah, ini hadisnya tadi. An Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Apa jawabannya? Ayo tadi baru dijelasin. Mikrofon dibuka. Ada yang menjawab? Ayo, rebutan nih. Apa menuntut ilmu Maaf, Pak, memegahkan saya jalan menuju hilang. ke surga? Salah. Masih salah, nomor A salah. Saya Pak. Ya, Saya Pak. siapa? B Pak. Yofedita Maulana dari kelas 71. Di satu, silakan. B. Derajat orang yang menuntut ilmu, yang berilmu akan diangkat oleh Allah. Masih salah. Yang lain. Kan ada nih tadi udah Saya jelaskan. Pak. Pertama. Asila Ya, Saya, Farna, Pak. Pak. ya silakan. Kelas Sebutin 75. nama. Asila Pak. Ya, sila. D Pak. Menuntut ilmu merupakan kewajiban sebagai muslim. Good. Mumtaz jiddan. Betul jawabannya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Kan ada kata-kata tolabul ilmi, menuntut ilmu artinya. Faridoh artinya itu, farid itu artinya fardu, kewajiban. Berarti jawabannya D, yang pas. Nomor 4. Kira-kira yang mana nomor 4? Ayo, siapa yang berani jawab nomor 4? Di chatting boleh, di chat boleh. Ya, ini saya lagi rekam soalnya. Jadi bisa ketahuan nama-namanya. Sali. Ayo. Nomor 4. C, Pak. Ya, Muhammad Rizky Ramadan. ya silakan Rizky Ramadan. C, 1, 2, dan 4. 100 Rizky, mumtaz jiddan. Bagus. 1, 2, 4. 1, memiliki rasa ingin tahu. Itu adalah semangat menuntut ilmu pertama. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan menghormati guru. Makanya kalau guru itu, kalau mau ilmunya kita berkah, hormati guru kita. Jangan pelajaran matematika ditanya, Bu Tutik mana ya? Nggak masuk. Kenapa? Sakit. Alhamdulillah, nggak boleh tuh. Ilmunya nggak berkah. Doain guru kita kalau sakit, doain. Mudah-mudahan cepat sembuh, saya ingin ketemu. Insya Allah ilmunya berkah. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan Allah. Artinya ilmu pengetahuan dunia dan di akhirat itu ilmu pengetahuan dunia dan ilmu agama seimbang. Jangan matematika les, bahasa Inggris les mahal-mahal, tapi ngaji kagak. Salah itu. Ngaji yang bayarannya kecil, dia nggak mau. Pelit gitu. Ya jangan, naudzubillah. Berarti 1, 2, dan 4. Ya, sedikit lagi. Ini terakhir. Nomor 5. Susunan yang benar potongan ayat tersebut. Ayo, siapa yang berani? Bapak akan catat namanya. Ayo, silakan. A, Pak. 3, 2, 4, dan 1. 3, 2, 4, dan 1. 3. Betul. Mumtaz. Bagus, bagus. Siapa tadi? Sali ya? Sali, Pak. Ya, Sali. Sali. Luar biasa Sali. Ya, jawabannya 3. Ya, ya masyarul jinni wal ins. Kemudian 2. Ini stata'tum an tanfudhu. Kemudian yang keempat, min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Yang ke-1, la tanfudhuna illa bisultan. Bagus. Nomor 6. Silakan nomor 6. Perempuan, Pak. Perempuan. Masih salah. C Pak. Laki-laki. Laki-laki. Ini bukan ikalika ya. Laki-laki, maaf. Oh, pantesan, Pak. Saya nggak ketemu jawabannya. Iya. Jadi kalau yang subhanallah, kalau imam lupa, kita menyebut subhanallah itu laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Bagaimana kalau perempuan? Cara ngingetin gimana? Astagfirullah, Pak. Bukan.
Masa subhanallah jangan astagfirullah. Nanti yang banci innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, batal salatnya. Pakai tepukan. Kalau perempuan tuh tepukan. Kupsan, Tepuk tangan. Ya. Kalau perempuan pakai Kupsan. tepuk tangan ya. Bukan begini. Tapi tepuknya begini. 7, terakhir. Perbuatan yang dapat digolongkan menjadi B, Pak. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad B, Rizky Pak. Ramadan lagi. B, bekerja terus Bekerja terus dengan meninggalkan sholat. Mumtaz 100 buat Rizky. Bagus. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 6. Mudah-mudahan ini kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan meskipun singkat. Insya Allah yang mengikuti Zoom ini pahalanya besar di sisi Allah. Nilai pun dari Bapak akan Bapak berikan di atas KKN insya Allah. Mudah-mudahan PAS-nya bisa semua ya. Bisa semua ngerjakan PAS. Nah, ini yang masuk karena absennya Bapak belum bikin di link Google Form. Jadi sebenarnya absennya itu ini yang kalian tahu saja. Yang masuk Zoom hari ini, sesi kedua, absensinya kalian mengetik di grup WhatsApp dengan kodenya bukan Y lagi tapi X. Kodenya X. Ketik di grup WhatsApp kelas PAI dengan tulisan X. X aja udah X. Jadi tandanya berarti anak yang nulis X itu masuk ke dalam Zoom. Jangan dikasih tahu. Bagi yang nggak masuk Zoom, kalau nanya ini spam ya, nggak, biarin aja di. Yang penting kalian yang tahu semua. Paham sampai sini? Paham, Pak. Kalau paham ya. Ya, sekarang dibuka semua. Sekarang dibuka semua. Untuk fotonya, videonya dibuka semua. Kita akan foto bersama dulu. View-nya. Berarti saya stop share dulu ya. Ya, kita mau foto bareng. Galerinya. Nah, ini. Kecilnya. Oke. Ya. Dibuka semua. 1, 2, 3. Buka. Dibuka videonya semua. Jangan sampai nanti kayak tadi saya cerita di kelas 7 berapa tuh? 74 ya? 72 saya cerita. Ada orang yang belajar online, nggak pakai celana. Mentang-mentang online, tapi nggak pakai baju. Makanya sekarang dibuka semua mikrofonnya. Yang berjilbab, pakai jilbabnya. Ya, masih banyak nih belum dibuka kameranya. Ayo, kameranya di-on-kan. Ya, ada yang baru pakai jilbab. Pas saya pakai jilbab dulu Pak, ya nggak apa-apa. Hati-hati. Salah ngambil jilbab kain kafan yang nanti dipakai. Ya, laki-laki silakan. Yang belum pakai baju dulu. Oke. Sip. Ada masih banyak banget. Linda Purnomo mana tuh? Belum pakai kameranya, belum di-on. Linda nanti tilawah ya Linda. Linda jago tilawah. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran PTN kita melalui daring pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah nilainya akan baik buat kalian. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bapak mohon maaf atas penyampaian yang masih kurang dalam pembelajaran semester ganjil ini. Dan besok, pekan depan kita hanya tugas-tugas saja. Tugas-tugas, soal-soal, Bapak akan berikan. Kalian tinggal kerjakan aja. Kemungkinan Senin besok Bapak nggak bisa masuk nih untuk yang PTM. Jadi nanti pakai penugasan aja. Penugasan soal. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna ilman yanfa'. Ya Allah, jadikanlah
ilmu kami ini ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank Terima you, kasih, Pak. Sukses Terima ya. kasih. Sukses. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini baru masuk. Haisa, kok baru masuk Haisa? Ini waktunya udah selesai. Silakan untuk bisa live.